Kali ini mungkin topiknya, mungkin untuk beberapa orang ini adalah topik yang baru. Saya akan review dari yang minggu lalu. Minggu lalu kita bicara tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu apa. Nah, jangan lupa bahwa kitab Kejadian itu ditulis dengan bahasa mitos, bukan cerita mitos ya, bahasa mitos. Bahasa mitos adalah bahasa untuk mempermudah. Dan kitab Kejadian itu bukan didiktekan oleh Tuhan kepada Musa ya, tetapi ditulis oleh tim ya, ada tim-tim para ahli Taurat tentunya, ada tim-tim yang namanya Yahwehis, Deuteronomis, Elohis, dan ditulis pada zaman ketika orang Israel dibuang sekitar segitu, karena mereka mencari asal usul, mencari jati diri ya secara teologis. Jadi kalau kita menafsirkan kitab Kejadian secara harafiah itu akan sangat dangkal pengertiannya ya, misalnya makan buah, entah misalnya buah apa itu, buah apel, terus tiba-tiba berdosa. Lah kok Tuhan gitu aja marah sih gitu ya, makan buah begitu saja marah sih gitu. Tapi kalau kita misalnya mengartikan bahwa apa yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 sampai 11 itu adalah hal-hal yang simbolik, maka kita akan memperoleh makna yang lebih dalam ya. Jadi sampai setelah abad 19 penulis kitab Kejadian itu Musa itu sudah ditinggalkan sejak abad 19 ya. Jadi penulisannya diperkirakan sekitar abad 56 sebelum Masehi, dan tujuannya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika orang Israel dibuang. Mereka dibuang itu mereka mempertanyakan gitu ya, secara teologis keberadaan mereka. Ya, jadi penciptaan manusia itu sudah selesai, namun pembentukan manusia belum selesai. Penciptaan itu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya memiliki komponen-komponen yang sama dengan Allah. Tentunya komponen itu bukan komponen fisik. Ini saya cepat saja ya, karena ini adalah pengulangan yang minggu lalu. Bukan komponen fisik, misalnya manusia punya mata dua di depan, berarti Allah sama karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, bukan ya. Karena kalau Allah matanya dua di depan seperti manusia, maka kalau Allah dicolek dari belakang harus noleh gitu kan. Itu kan keterbatasan ya, bukan seperti itu. Nah, minggu lalu kita belajar apa itu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kita mendapatkan kesimpulan bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah kesesatan. Ya, kesesatan meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan, ketidaktaatan ketika memakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, artinya adalah manusia disesatkan dari kesetiaan yang sejati. Manusia itu ditawarkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat supaya manusia itu menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah itu manusia berkuasa, memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri. Bukan lagi Allah yang berdaulat atas dirinya, tetapi manusia yang berdaulat atas dirinya sendiri. Jadi manusia itu seperti Allah, artinya manusia menentukan apa yang baik dan yang jahat bagi dirinya sendiri. Sedangkan selama ini Tuhan maunya kan bahwa Allah lah yang menjadi sumber moral, ya, dasar moral atau acuan moral buat manusia. Allah lah yang menetapkan apa yang baik, apa yang jahat buat manusia. Tetapi ketika manusia memilih tidak tunduk kepada Allah, maka manusia menetapkan apa yang baik dan yang jahat bagi dirinya sendiri. Ya, misalnya hal yang sepele. Kalau saya buru-buru, maka saya nggak apa-apa dong, misalnya nerabas lalu lintas. Nah, itu kan baik menurut saya, karena saya buru-buru. Padahal orang lain juga, mungkin juga buru-buru, orang lain juga punya hak, gitu. Ya, kalau saya perlu, nggak apa-apa dong saya bujuk-bujuk orang, agak-agak bohong sedikit, asalkan orang itu percaya sama saya. Nah, itu adalah kita menetapkan standar apa yang baik dan yang jahat bagi diri kita sendiri. Bahkan misalnya kita, kalau saya balas dendam sama orang, ya nggak apa-apa, wajar dong, karena orang itu sudah jahat sama saya mencari keadilan. Nah, kita menetapkan apa yang baik dan yang jahat bagi diri kita sendiri. Ya, maka kita seperti Allah, menjadi sumber kebenaran. Nah, Tuhan tidak mau manusia menjadi sumber kebenaran. Harus Allah, manusia harus tunduk kepada ketetapan moral Allah. Nah, itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, berikutnya pohon kehidupan.
Pohon kehidupan adalah the power of life, sumber untuk membuat manusia bisa hidup kekal. Nah, jangan disangka bahwa di dalam Taman Eden itu tidak ada kematian. Ya, sejak dunia diciptakan tuh ada kematian, sudah ada kematian. Tetapi antidot, ya, antidot itu apa ya? Penangkal, ya, penangkal untuk kematian itu disediakan oleh Tuhan, yang namanya adalah pohon kehidupan, the power of life. Misalnya gini, di sana kan ketika dunia diciptakan kan sudah ada tanaman. Tanaman itu pasti daun-daunnya jadi kering dong, ya kan? Ada yang kering daun-daunnya, itu kematian kan. Jadi tanah, terus tanah jadi pupuk buat tumbuhan itu, muter lagi jadi tumbuhan, jadi nutrisi buat tumbuhan, jadi buah. Buahnya udah matang, jatuh ke tanah, busuk, jadi tanah lagi gitu kan, muter. Itu siklus kehidupan. Sudah ada kematian. Manusia sendiri mungkin belum mati dalam arti fisik secara fisik. Tapi kulit manusia itu kan mengering gitu ya, mengelupas, itu kan kematian, sel-sel yang mati. Nah, jadi sudah ada kematian, tetapi lebih jauh lagi kita pahami bahwa kematian itu bukan sekedar matinya fisik, tetapi kematian secara teologis adalah keterpisahan manusia dengan Allah. Oleh karena itu ketika manusia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, fisiknya tidak mati. Dia makan krek gitu lah, ceder langsung mati gitu kan, enggak kan? Tapi kematian secara teologis berarti adalah keterpisahan manusia dengan Allah, keterpisahan manusia dari sumber kehidupan, the power of life, yang akibatnya adalah kematian fisik. Kematian rohani dulu, baru kematian fisik. Nah, pohon kehidupan adalah segala sesuatu yang menyebabkan manusia bisa hidup kekal, the power of life. Apa itu? Ya, bisa dikatakan itu adalah firman Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan. Tetapi lebih dari sekedar firman yang tertulis, ya, seringkali kehendak Allah itu tidak bisa dinyatakan oleh firman yang tertulis. Bagaimana kehendak Allah itu bisa dituangkan dalam tulisan? Tidak bisa. Kehendak Allah buat saya dengan buat saudara beda-beda. Kehendak Tuhan buat saya dengan kehendak Tuhan buat Pak Kristianto misalnya bisa beda. Setiap orang bisa beda-beda. Mungkin kehendak Tuhan secara umum bisa sama, ya. Ya, makanya ada yang namanya hukum Taurat. Tapi lebih dari itu, kehendak Tuhan terhadap setiap kita itu bisa beda-beda dan tidak bisa dituangkan dalam hukum yang tertulis. Nah, hukum yang tertulis itu terbatas dan untuk memahami pribadi Allah yang tidak terbatas tidak cukup buku di dunia ini untuk menuliskannya. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akses kepada pohon kehidupan itu ditutup. Artinya jangan sampai manusia memakan pohon kehidupan dan akhirnya hidup selama-lamanya dalam keberdosaan, dalam keadaan yang rusak. Ya. Tetapi akses itu dibuka lagi setelah ada, dalam tanda kutip saya katakan lagi, antidot terhadap dosa, yaitu adalah anak Allah yang menjadi manusia. Dibuka lagi. Ya. Kalau di perjanjian lama sebelum ada Tuhan Yesus, maka Tauratlah. Ya, Taurat itu kan ketika kita melakukannya, ketika orang Israel melakukannya, itu kan memberi hidup. Ulangan 8 ayat 3, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, setelah itu sebetulnya standarnya Allah itu diturunkan. Standarnya Allah itu sebetulnya bukan sekedar manusia mengikuti hukum Taurat, tetapi serupa dengan Allah. Bukan, tidak bisa itu dituangkan dalam hukum yang tertulis. Dan itu hanya bisa diperagakan melalui kehidupan Yesus Kristus. Jadi, pohon kehidupan ini adalah setiap firman, ya, setiap firman, setiap kehendak Allah. Dan bukan cuma tahu, ya, bukan cuma mendengar firman aja, tetapi yang melakukannya juga, itulah yang hidup. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan Yesus berkata, Dia adalah roti hidup. Untuk memperoleh pohon kehidupan, makanan yang memberi hidup, the power of life, kita tidak bisa pasif. Tuhan Yesus katakan, bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan mendapat binasa. Orang seringkali fokus kepada hal-hal yang jasmania. Dia sangat berjuang untuk
bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan fisiknya, kehidupan fananya, kehidupan jasmanianya. Tetapi kurang fokus, kurang berusaha sungguh-sungguh untuk memperoleh kesejahteraan hidup kekal. Ya. Bekerjalah, artinya kita yang harus berusaha untuk aktif, bukan pasif. Bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa dengan materainya. Ya. Jadi Yesus adalah pohon kehidupan itu atau roti hidup itu. Ini resumenya yang tadi ya. Jadi penciptaan manusia sudah selesai, pembentukan manusia belum selesai. Ada perintah di Taman Eden. Sudah ada perintah di Taman Eden. Semua pohon ini boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan. Jadi, sejak manusia diciptakan, itu sudah ada Taurat. Taurat artinya perintah. Taurat artinya tuntunan. Jangan dipikir bahwa Taurat itu baru ada di Sinai. Sebelum di Sinai, bagaimana orang dikatakan sebagai orang benar? Bagaimana Abraham dikatakan sebagai orang benar? Bagaimana Yakub dikatakan sebagai orang benar? Ishak dikatakan sebagai orang benar? Atau Nuh dikatakan sebagai orang benar? Apa ukurannya? Apa standarnya? Ya, Taurat sudah ada, tetapi dalam bentuk pohon kehidupan. Artinya sudah ada perintah. Pohon kehidupan adalah firman yang memberi hidup. Power of life. Ketaatan kepada kehendak Allah. Untuk bisa taat kepada kehendak Allah harus cari tahu kehendak Allah itu apa. Dan kehendak Allah di Perjanjian Lama dituangkan dalam 613 mitzvot. 613 aturan. Tetapi ya hukum Taurat itu tidak sempurna. Kehendak Allah itu tidak bisa diwakili oleh hukum Taurat. Kehendak Allah bisa diwakili oleh kehidupan Tuhan Yesus. Maka kalau kita mau melakukan kehendak Allah, kita harus hidup seperti Yesus hidup. Ketaatan kepada kehendak Allah itulah yang membawa manusia kepada kehidupan kekal. Dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah artinya manusia menjadi pedoman moral bagi dirinya sendiri. Dikatakan dalam Roma 4 ayat 15, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran, ya kan? Kalau nggak ada hukum Taurat, nggak ada pelanggaran dong. Nah, sebelum Sinai kan nggak ada hukum Taurat. Taurat artinya petunjuk, Taurat artinya perintah. Sudah ada loh Taurat sejak manusia diciptakan, sudah ada loh perintah sejak manusia diciptakan. Ya, Kejadian 2 ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Ya, untuk memakan pohon kehidupan dan tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun kehendak Allah tidak bisa diwakili oleh hukum yang tertulis. Jadi hukum Sinai adalah degradasi dari kehendak Allah. Allah itu menyesuaikan diri dengan keberadaan manusia yang jatuh dalam dosa. Ketika saya menjelaskan ini beberapa waktu yang lalu, ada yang nggak ngerti dan nulis komen di YouTube ya. Loh, hukum Taurat itu tidak diturunkan dari mana katanya gitu. Tidak diturunkan standarnya, diturunkan standar dari mana? Apakah dari hukum-hukum bangsa-bangsa? Oh bukan, justru hukum Taurat itu lebih tinggi dari hukum bangsa-bangsa pada saat itu. Tetapi lebih rendah daripada hukum kasih karunia Tuhan. Jangan berpikir bahwa hukum kasih karunia Tuhan itu justru tidak ada aturan gitu, lebih rendah dari Taurat, bebas gitu, bukan. Tetapi hukum kasih karunia Tuhan atau kehendak Allah itu jauh lebih sulit, lebih tinggi nilainya daripada Taurat. Ya, jadi hukum Taurat itu degradasi dari kehendak Allah. Tapi lebih tinggi standarnya daripada hukum di dunia pada saat itu, di dunia Timur Tengah kuno pada saat itu. Nah, ini sudah ya, tadi saya sudah sampaikan, kematian sudah ada sejak di Taman Eden, tetapi ada antidot
ada penangkal, yaitu pohon kehidupan yang membuat manusia bisa hidup kekal. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak dibiarkan untuk menyentuh pohon kehidupan itu agar dia tidak dalam keberadaan keberdosaan kekal selama-lamanya. Akses itu dibuka kembali setelah dosa manusia ditebus. Nah, hari ini saya bicara soal tabernakel, ya, miniature of the universe. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan tidak menciptakan dengan maksud ini adalah second best. Tuhan tidak pernah berniat menciptakan sesuatu yang hendak dia hancurkan. Tuhan selalu berkata, ini sungguh amat baik. Jadi, dunia ini diciptakan dengan keadaan untuk bisa eksis untuk selama-lamanya. Dan seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, dunia ini tidak perlu dihancurkan dan menjadi neraka kekal. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kelak langit dan bumi yang baru adalah penciptaan ulang dari dunia yang sekarang ini. Ya, tentu saja minus kejahatan. Ya, tidak ada lagi kejahatan karena yang masuk ke sana sudah diseleksi sama Tuhan. Nah, ini adalah bagaimana kosmologi Israel kuno. Ya. Saya bukan berkata saya percaya teori bumi datar, bukan. Tapi penulis-penulis Alkitab memandang bahwa dunia pada saat itu adalah seperti ini. Ya, tentu kita sudah jauh, ya, pengetahuan kita sudah jauh, sudah berbeda dengan orang-orang zaman dulu. Kita sudah tahu bahwa dunia ini bulat, ya, matahari itu lebih besar daripada bumi ini, dan di sana itu ada bintang-bintang yang luar biasa, bahkan sangat-sangat lebih besar, jauh lebih besar daripada matahari. Kita sudah tahu lah, ya. Tapi beginilah cara orang Ibrani kuno dulu memandang dunia, ya, bahwa dunia ini terdiri dari ada tempat manusia tinggal di bumi ini, dan kemudian juga ada tempat Allah tinggal, heaven of heavens. Jadi kalau langit, ya, kata langit dalam bahasa Ibrani itu samayim, yang bisa berarti langit dan juga bisa berarti surga. Nah, tempat Allah adalah di atas langit. Ya. Ada cakrawala, ada firmanen, ada pembatas antara tempat tinggal manusia dengan tempat tinggal Allah di atas. Dan kemudian ada dunia orang mati. Nah, orang-orang Perjanjian Lama itu memahami bahwa Allah itu tinggal di langit. Ya. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. Nah, jadi langit ini tahtanya Tuhan, bumi ini tumpuan kakinya. Gimana kita mau bikin rumah? Maksudnya ayat ini tuh seperti itu. Sedangkan bumi ini adalah tumpuan kakinya Tuhan. Jadi ini bagaimana orang dunia kuno itu menggambarkan Tuhan, ya. Matius 5 ayat 34-35, tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali kamu bersumpah demi langit, ini kata Tuhan Yesus sendiri, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Nah, apa ini maksudnya? Apakah memang kakinya Allah itu segede bumi? Bukan. Ya, tetapi ketika Tuhan menjadikan jagat raya ini, Tuhan itu hendak berdiam kekal bersama ciptaannya. Tuhan itu membuat tempat bagi kediamannya dan ciptaannya. Ya, tadi lagu yang tadi ya, kalau ada terusannya itu dikatakan gini, Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Ya, heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jadi Tuhan mau berdiam bersama-sama dengan ciptaannya. Jadi bumi ini memang diciptakan
untuk kediamannya bersama-sama dengan ciptaannya. Jadi bumi ini diciptakan untuk keadaan kekal sebetulnya. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Nah, oleh karena itu, kita bisa memahami bahwa bumi ini adalah tempat penyembahan, tempat beribadah bagi semua makhluknya, dan tempat perlindungan bagi semua makhluk. Nah, seperti misalnya ada langit yang memisahkan antara kediaman Allah dengan manusia, ya antara surga, ya antara heaven of heavens dengan bumi. Di tabernakel juga ada tirai yang memisahkan. Di mana di sini para imam melayani, sedangkan di ruang mahasuci adalah tempat hadirat Tuhan bertahta. Nah, seperti itulah orang pada zaman dulu memahami bahwa tabernakel ini adalah miniatur dari jagat raya. Di mana di dalam tabernakel umat beribadah dan disitulah tempat perlindungan bagi umatnya. Demikian juga di jagat raya ini adalah tempat manusia beribadah. Ya. Kalau kita baca misalnya Mazmur 139, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang sama seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Nah, dari beberapa ayat bagaimana para kesayangan Tuhan merenungkan ya perenungan-perenungan ini, baik itu dari Daud, dari Musa ya dan seterusnya, itu menggambarkan bahwa hadirat Tuhan itu sebetulnya memenuhi jagat raya ini. Tidak ada satu tempat pun di jagat raya ini di mana Tuhan tidak ada. Tuhan tidak hadir. Maka itu saya katakan bahwa tabernakel atau bait suci ini adalah miniatur dari jagat raya. Di mana di sana Tuhan berdiam bersama-sama dengan umatnya. Di mana-mana ada Tuhan, karena Tuhan berkata bahwa langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Dan dia ingin bahwa sejak manusia diciptakan, manusia beribadah kepadanya. Nah, manusia diperintahkan untuk berkuasa dan mengusahakan. Berkuasa di Kejadian 1 ayat 26. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk pertama berkuasa. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi manusia diciptakan untuk menjadi wakil Allah dalam tanda kutip Allah kecil. Dan manusia diberikan bumi ini, bahkan jagat raya, dipercayakan kepada manusia. Apa yang sudah Tuhan ciptakan dengan sungguh amat baik, itu Tuhan percayakan untuk dikelola oleh manusia. Dan itulah ibadahnya manusia. Dan kemudian di Kejadian 2 ayat 16 dikatakan bahwa manusia harus mengusahakan, harus mengerjakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan atau mengerjakan adalah abodah. Tugas pertama manusia, ya, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan di sini adalah abodah. Pertama kali kata abodah atau kata ibadah muncul di dalam Alkitab itu di Kejadian 2 ayat 15. Nah, kata abodah ya atau berasal kata dasarnya itu abad. Artinya mengusahakan bekerja, melayani, tunduk, menghamba, dan bisa juga liturgi keagamaan. Kejadian 2 ayat 15 itulah pertama kali kata abodah itu muncul. Jadi memang Tuhan ingin manusia itu beribadah. Dengan cara apa? Liturginya belum ada nyanyi-nyanyian,
belum ada liturgi ya duduk, berdiri, angkat tangan, mari kita angkat tangan semua, atau mari kita membacakan doksologi, belum ada. Ya, liturgi urutan-urutan seperti itu. Belum ada liturgi membakar dupa lah, menaruh roti sajian, menyalakan menorah, belum ada. Liturgi pertama yang Tuhan perintahkan kepada manusia adalah mengusahakan dan memelihara taman itu atau berkuasa atas bumi ini. Untuk mengelola bumi ini. Itu adalah liturgi pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Mengusahakan, mengerjakan, atau membuat menjadi indah. Kata abodah itu juga muncul misalnya di Kejadian 14 ayat 4. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun ke-13 mereka memberontak. Takluk, tunduk, itu adalah ibadah. Nurut, taat, takluk, tunduk, itu adalah ibadah. Menghamba, melayani. Itu juga arti kata dari abodah. Ya. Belum ada arti, di sini belum ada arti liturgi secara keagamaan. Belum. Tetapi melakukan apa yang dikehendaki oleh sang penguasa. Dalam hal ini misalnya Kedorlaomer. Jadi kalau mereka takluk kepada Kedorlaomer, artinya mereka beribadah, melayani, menghamba. Melakukan apapun yang diinginkan oleh Kedorlaomer. Entah itu misalnya membayar upeti sekian, atau menyerahkan para gadisnya untuk menjadi selir-selirnya Kedorlaomer, apapun itu mereka harus kerjakan, ya, menjadi budaknya Kedorlaomer. Nah, berikutnya Kejadian 29 ayat 18 katakan Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Nah, Yakub bekerja pada Laban. Yakub ibadah pada Laban. Artinya dia melayani atau bekerja di situ. Nah, berikutnya Keluaran 7 ayat 16 barulah di situ kata ibadah itu berkaitan dengan liturgi. Liturgi keagamaan. Ketika Musa meminta kepada Firaun untuk membiarkan mereka pergi ke padang gurun dan beribadah kepada Tuhan, artinya membakar korban bakaran di sana untuk Yahweh. Barulah di situ ibadah berkaitan dengan liturgi keagamaan. Ulangan 12 ayat 2. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka. Nah, ini adalah berkaitan dengan liturgi, ritual, ibadah kepada dewa-dewa asing. Ya, jadi maksudnya entah itu beribadah kepada Yahweh, apakah itu bangsa-bangsa lain beribadah kepada dewa-dewanya, katanya itu pakai sama ya, kata abodah gitu ya, yang artinya adalah liturgi agama atau ritual agama. Nah, kalau kita memahami dari Perjanjian Lama bahwa kata ibadah itu adalah ketaatan, ketertundukan, melayani, bekerja, ya, mengerjakan apapun yang diinginkan oleh sang penguasa yang berkuasa atas hidupnya, maka di Perjanjian Baru inilah arti kata ibadah. Ketika Tuhan menjadi Tuhan, menjadi penguasa dalam hidup kita, dan kita beribadah kepadanya, maka apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kata ibadah itu bukan sekedar pengertian sempit, kita melakukan liturgi agama di gereja. Bukan saya katakan tidak perlu untuk datang ke gereja. Ya, karena dalam ibadah itu ada 4 unsur kan. Ada didaskalia, didakeia untuk pengajaran, ada diakonia, ada koinonia, satu lagi itu apa? Oh, marturia ya. Dalam gereja ya, dalam yang namanya gereja itu ada berkumpul bersama, ada pengajaran, ada kesaksian, dan ada diakonia ya, melayani. Nah, melayani di sini adalah ibadah sebetulnya. Di gereja kita berkumpul bersama untuk mendengarkan firman. Bukan ibadah yang sesungguhnya. Di gereja, di sini, kita semua berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman.
di gereja atau di sini, di pertemuan-pertemuan, di persekutuan, di pertemuan PA, dimanapun, kita berkumpul bersama, kita di training. Cara berpikir kita dirubah, di training. Bukan ibadah yang sebenarnya. Setelah selesai dari sini, apa yang kita dengar, kita lakukan, dan kita lakukan itu seolah-olah kita melakukannya untuk Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan menggantikan ibadah yang sejati dengan liturgi agama, ritual agama. Ya, ritual itu perlu untuk keteraturan. Ritual itu kan misalnya kalau kita di gereja, ya ritualnya 2 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1,5 jam, perlu untuk keteraturan. Teratur secara jam ibadah, ya jam pertemuan bersamanya itu, teratur misalnya dari awal itu ngapain aja, itu perlu semuanya. Di 1 Korintus 10 ayat 31-32 juga, ya jika engkau makan, minum, atau melakukan segala sesuatu yang lain, apapun juga itu, bahkan sekedar makan, minum saja, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Maka kita nggak boleh sembarangan makan. Itu adalah ibadah kita juga loh. Kalau kita makan juga kita harus melakukannya untuk Tuhan. Maka kalau kita makan, kita melakukannya untuk Tuhan, kita jangan rakus. Kalau 3 ayat 22-23, hai hamba-hamba, ya, budak-budak pada saat itu masih ada perbudakan. Dan seringkali perbudakan itu kejam. Walaupun ada juga tuan-tuan yang sangat mengasihi hamba-hambanya sampai dianggap seperti anak sendiri gitu ya. Taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Allah. Ini soal bekerja. Seorang hamba bekerja kepada seorang tuan di dunia ini. Paulus itu menasehati, kalau kamu bekerja kepada tuanmu, layani tuanmu bukan supaya kamu nggak dibenci sama tuanmu, ya. Kalau sekarang misalnya kita bekerja itu ya supaya cepat naik pangkat, mungkin seperti itu ya. Bukan cuma sekedar itu saja. Tapi lakukanlah dengan tulus, seperti kamu mengerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kalau prinsip ini kita pakai, kita kenakan, maka pasti nggak mungkin kerjaan kita itu gagal. Nggak mungkin kita itu menjadi orang-orang yang gagal. Kita akan menjadi orang-orang yang punya integritas. Dan kalau orang yang punya integritas, jadi orang itu dipercaya oleh orang lain. Ini adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu apa yang kita sudah dengar di gereja, di pertemuan PA, di persekutuan, kita serap dan kemudian kita lakukan di luar persekutuan, di luar gereja. Itu adalah ibadah yang sejati. Di gereja ngapain? Training. Pemikiran kita dirubah. Dan tentu di situ ada liturgi. Dan di dalam liturgi itu diperlukan petugas-petugas liturgi. Seperti kalau misalnya pembaca doksologi, atau pemberita firman, ataukah itu pemain musik, ataukah pemimpin pujian, ataukah usher, ya, yang melayani. Itu diperlukan. Kalau sekarang mungkin sudah kurang diperlukan ya, yang pelayan persembahan ya, biasanya pakai scan. Nah, ada pergeseran kan petugas-petugas ibadah. Ada pergeseran yang namanya pelayanan. Nah, kemudian di Kejadian 1 ayat 26 itu dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, awalnya tujuannya adalah untuk berkuasa atau mandat budaya. Ya, seringkali dalam bahasa teologis disebut mandat budaya. Mandat untuk berkuasa atas semesta ini, bukan cuma bumi aja. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Penciptaan manusia sudah selesai, tetapi pembentukan manusia hingga serupa dengan Allah, hingga serupa sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus, itu belum selesai. Dan itu melibatkan kita, bukan cuma Allah saja. Penciptaan hanya melibatkan Allah. Tapi pembentukan manusia untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia, untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan, itu
bukan hanya tangan Tuhan saja, tapi perlu campur tangan juga dari manusia. Dan karena itulah manusia diberikan kehendak bebas. Nah, manusia harus berkuasa. Berkuasa artinya adalah memerintah, membuat aturan, menaklukkan, memiliki kekuatan atau kekuasaan. Itu artinya berkuasa, kan? Manusia diciptakan untuk berkuasa, tadi kita lihat ya, Kejadian 1 ayat 26. Artinya manusia bisa berkuasa atas semesta. Namun, manusia harus bisa menguasai dirinya sendiri dahulu. Manusia yang berkuasa adalah manusia yang bisa menguasai dirinya. Manusia yang tahu batas. Tahu batas itu artinya tidak serakah. Manusia itu tidak bisa menjadi manusia yang berkuasa kalau dia masih dikuasai. Dikuasai oleh hawa nafsu misalnya. Kan bukan jadi manusia yang diperbudak, kan? Diperbudak dosa, diperbudak hawa nafsu, diperbudak serakahan, diperbudak kemarahan. Manusia harus berkuasa, artinya punya self-control. Bisa menguasai dirinya sendiri. Nah, manusia diciptakan untuk berkuasa, bukan untuk diperbudak oleh dosa. Karena itu dikatakan dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6, dikatakan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Nah, keserakahan ini disamakan dengan penyembahan berhala. Kalau manusia dikuasai keserakahan, dikuasai oleh hawa nafsu, maka sama dengan penyembahan berhala. Mentuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Orang yang serakah dengan materi, misalnya ya, orang yang serakah dengan materi, buat dia nggak ada batasan, rasa cukup. Buat dia, Tuhannya adalah uang. Mungkin dia mempergunakan Gunung Kawi, tapi dia bukan menyembah di Gunung Kawi. Dia mempergunakan Gunung Kawi untuk memperoleh kekayaan, karena kekayaan itu adalah Tuhannya. Nah, itu kan keserakahan itu makanya disamakan dengan penyembahan berhala. Orang yang serakah itu bisa berakibat misalnya membunuh siapa saja yang menghalangi rencananya. Itu dia bisa dengan cara-cara tertentu itu dia menyingkirkan. Efesus 5 ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya, orang serakah, orang yang tidak tahu batas, orang yang tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena manusia memang diciptakan untuk berkuasa. Tapi yang namanya berkuasa itu harus bisa menguasai diri, harus tahu batas. Maka orang yang tahu batas, orang yang bisa menguasai dirinya sendiri, orang-orang seperti itulah yang layak dipercaya oleh Tuhan untuk bersama-sama menjadi wakil Tuhan menjaga ciptaan. Orang-orang itulah yang akan dipercaya Tuhan di langit dan bumi yang baru untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Sekian, saya serahkan pada Laura. Ya, terima kasih Kak Ana, penjelasannya jelas banget untuk kita malam hari ini. Semakin kita mengerti bahwa kehidupan kita tuh semuanya ada tatanan yang dari Allah. Mau dari zaman manusia mula-mula sampai detik sekarang ini. Kak Ana, tadi Kak Ana berbicara tentang, kita sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Kak Ana berbicara tentang penguasaan diri. Kalau kita boleh bicara ambisi, ingin sukses atau mencapai target tersedih dalam hidup ini, bagaimana ya Kak Ana menurut itu? Batasannya seperti apa untuk penguasaan diri ini? Ya, kembali lagi ke motivasi. Motivasinya untuk apa? Bukan kita nggak boleh berambisi. Ambisi itu, kalau itu hanya untuk tujuannya kembali ke diri kita sendiri, kita yang menentukan semuanya kembali ke diri kita, maka kita yang menjadi Allah bagi diri kita sendiri.
Apakah kita nggak boleh kerja keras? Oh, kita harus kerja keras sungguh-sungguh. Apakah kita nggak boleh cari uang? Oh, kita harus cari uang sebanyak-banyaknya. Tetapi untuk apakah itu? Apakah itu tujuannya adalah untuk kita pamer sama orang nih loh? Ini adalah pialaku. Pialaku adalah aku punya rumah mewah, punya mobil bagus, ya. Pialaku itu apa gitu ya? Nah, kayak gitu. Ataukah kita pergunakan semuanya ini kembali untuk melayani Tuhan? Melayani Tuhan bukan dikasih semuanya ke gereja, ya, tapi berguna bagi sesama. Misalnya kita kasih makan atau sekolahin anak-anak saudara kita berbagi dengan orang yang masyarakat di sekitar kita yang berbeda agama, itu kan melayani Tuhan juga supaya mereka akhirnya tidak anti dengan kekristenan. Dan siapa tahu mereka tertarik dengan kekristenan. Nah, itu adalah proyeknya Tuhan. Ya, jadi bukan menimbun harta seperti si orang kaya yang bodoh ya di dalam kitab Injil itu kan ada orang kaya yang bodoh menimbun harta untuk dirinya sendiri. Begitu, Laura. Kalau nggak ada yang bertanya kayaknya udah jelas kali ya. Berarti masih nge-freeze Kak Ana. Mohon bersabar. Ya, silakan Hansiang. Ya, malam Kak Ana, malam Kak Son. Malam. Terima kasih sharingnya. Nah, ini tuh tadi kan Kak Ana sharing yang tentang apa ya? Saya poinnya dapat yang di keserakan gitu, Kak. Jadi saya tuh pernah Kak, tahun lalu yang lagi marak robot trading tuh loh Kak, yang macam-macam tuh yang investasi bodong itu. Nah, saya tuh ya kaget Kak. Tiba-tiba ditawarin sama teman gereja. Nah, teman gereja itu ya pelayan mimbar lah, khotbah juga. Nah, saya kan misal orang nawari apa itu ya terbuka gitu. Tapi begitu ditawari investasi yang tidak masuk akal sebulan 30%. Lah saya sendiri tuh juga waduh, gini Mas ya, maaf saya kan jawab toh. Saya ini kok bidang saya tuh ndak di situ dan saya tuh ndak ser gitu loh hati nurani nih gitu loh. Nah, dia tuh dengan menjawab gini Kak, ya namanya orang pelayan ya. Itu pakai bahasa-bahasa yang duh kadang-kadang itu kadang nek dipikir itu ya gregetan tapi ya ini kenyataan gitu Kak. Dia ngomong gini, loh justru saya ini ya seperti mendapat panggilan dan suara Roh Kudus untuk investasi ini ya. Dan ketika nanti mendapat dana itu bisa memberkati jemaat-jemaat yang kurang beruntung gitu. Uh, saya ngomong sama istri saya niatnya kata oh iya apik gitu mulia ya. Terus kan tak tanya gini, loh Mas udah berapa lama gitu loh maksudnya ikut ini. Wah ini puji Tuhan ya, saya udah hari keempat ini. Waduh, lagi hari keempat lah. Saya sendiri kan takut dah gitu loh. Nggak lama itu ya, nggak lama gitu. Jeblok kak itu, jeblok dan, nah ini kak, banyak orang gereja yang kena, wah macam-macam kak. Ada yang, wah kasihan lah. Ada yang pisah, cerai, ada yang berantem sama istrinya, ada uang sekolah anak. Wah pokoknya itu jadi carut marut gitu ya. Nah, saya kan memang tidak berminat ikut dan tidak pernah main yang begitu-begitu karena buat saya bisnis yang masuk akal saja gitu. Namanya mau cari duit ya apa ya ya kerja keras gitu dan kerja yang logis-logis saja gitu, yang lurus-lurus enggak melencong-melencong gitu ya. Nah, saya waktu itu sempat menangkap gini Kak. Bener loh yang di-sharing ke Ana tadi ya. Orang kalau sudah punya apa ya, roh keserakahan ya, itu cenderungnya kok semua itu dihalalkan, Kak. Dengan bahasa-bahasa yang tadi, mengutip-ngutip bahasa-bahasa surga, bahasa-bahasa rohani, seolah-olah itu niatnya mulia gitu ya. Wah, nanti kalau dapat dana banyak ya, suara Roh Kudus, panggilan Tuhan, ini untuk memberkati jemaat-jemaat yang kurang beruntung. Nah, pertanyaan saya gini waktu itu, loh Mas, kamu kan ya kondisinya berlebih toh Mas. Wong saya ya tahu kondisimu. Orang asuransi juga sih kebetulan cuma beda bendera. Lah nek misalnya kamu ndak main robot trading ini lah, apa ya ra iso memberkati jemaat toh Mas? Ya bisa sih, tapi kan kalau dengan dana yang lebih banyak otomatis kita bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Masuk akal sih ya. Tapi spiritnya itu jadi gimana ya? Kita itu yang apa ya, yang mendengarkan itu jadi langsung
gimana ya Kak? Respect itu hilang loh. Kadang-kadang kalau ngelihat, ya maaf ya sampai sekarang kalau dengar dia khotbah gitu ya, terus mimpin pujian itu mau menghakimi ya nggak enak Kak. Tapi saya juga tidak bisa menipu diri sendiri. Rasanya kok respeknya tuh sudah beda gitu loh. Karena banyak korban yang berjatuhan dan kadang-kadang kata-kata maaf itu nggak cukup gitu loh Kak. Sorry ya gitu. Loh iya sorry diampuni, dimaafin. Tapi kan dampak dari tadi itu kan yang sampai orang bercerai, sampai uang sekolah anak jadi hilang dan segala macamnya itu kan apa ya? Mengorbankan banyak hal karena keserakahan. Jadi saya juga waktu itu juga awal tahun ini juga ya ditawarin temen. Masalahnya saya tuh gak gampang percaya. Biarpun itu temen baik, saya tuh gak gampang percaya. Saya lebih percaya logika saya dan fakta gitu. Lebih percaya itu. Logika dan fakta saya lebih percaya. Jadi waktu ditawarin teman, ini legal kok, ini gini kok. Karena pernah kan kita kan pernah di Indonesia kan pernah ada ya skema Ponzi gitu kan ya, yang apa itu yang macam-macam lah itu kan zaman berapa tahun yang lalu 10 tahun lebih kali ya yang lalu itu skema Ponzi itu kan. Saya pernah ditanyain orang soal itu, boleh nggak sih ikutan kayak gini kayak entah itu namanya pohon mas lah apalah waktu itu macam-macam. Saya bilang kalau ini legal menurut negara, ini sah menurut negara, ya nggak apa-apa gitu. Mana ada sih orang nggak ada produk tapi bisa bisa ini gitu kan, bisa keuntungannya berlipat-lipat tapi nggak ada produk yang dijual. Kalau MLM ada produk yang dijual, lah ini nggak ada produk yang dijual, terus dari mana kalau bukan merugikan orang lain, malahan bukannya menguntungkan ya, bukannya memberkati, katanya memberkati jemaat, bukan merugikan downline-downline-nya. Saya pertama bilang gini karena saya tidak begitu mengerti hal bidang keuangan ya, saya di situ bukan bidang saya, cuma logika saya gini aja, kalau itu secara hukum negara itu legal, dijamin pemerintah, saya percaya. Tapi kalau menurut hukum negara itu nggak ada dasar hukumnya, saya nggak percaya. Makanya waktu robot trading ini juga begitu, saya nggak percaya temen gitu. Dia bilang legal kok ini nggak apa-apa gini. Oh bisa untung banyak dalam sebulan bisa segini. Ya yang lihat sih orang-orang yang dapat gitu. Tapi waktu itu kan saya belum tahu kalau ini ilegal dan sama sistemnya skema Ponzi gitu, belum tahu karena saya bukan di bidang keuangan. Nah, terus saya bilang gini, nah di mana produknya, apa yang dijual kok bisa berlipat-lipat gitu. Kan nggak masuk akal buat saya lebih percaya akal sehat saya dan fakta gitu daripada percaya sama temen. Iya, Ya itulah iya. keserakahan ya. Sampai pendeta pun ada kan ya, memelesetkan ayat firman Tuhan, bukan jadikan segala bangsa muridku, tapi jadikan segala bangsa sultanku. Nah, Tuhan Yesus nggak ngajarin begitu. Kata-kata Iya. Tuhan Yesus aja sampai dipelesetin kok. Itu bahaya Dan keserakahan. nah itu pertama Kak. Terus yang kedua, ini tuh dialami oleh sepupu saya Kak. Nah, ceritanya dia kan waktu itu gereja di Kudus terus pindah ke Semarang Kak. Nah, cari cari gereja lah ceritanya untuk berkati nikah gitu. Nah, nah sebelum pas ketemu tuh dia ngomong gini Kak. Eh nanti kalau ini ya jangan lupa buah sulung ya kalau saya berkati ya. Oh iya siap Om gitu. Nah, terus setiap bimbingan pranikah itu diomongin terus Kak. Jangan lupa buah sulung ya gitu. Oh iya pertama itu. Bimbingan pranikah kan 3 bulan 4 bulan Kak. Bisa mungkin 12 kali pertemuan. Itu diingetin 12 kali Kak. Dan pas hari H mau nikah itu pemberkatan juga dielengkai Kak. Sampai itu sepupu saya ngomong gini. Loh, ini tuh antara aku pikun, apa pendetanya pada duiten ya, bilang gitu. Dielengke terus buah sulung. Bilang. Aku jadi gak rela ini meh ngei. Jadi waktu saya dengerin itu toh Kak, wah lucu juga, tapi pendetanya ya kebangetan juga. Kayak, kok kayak butuh duit banget gitu ya. Ngelengke masa sampai pengen rolas toh, aku bilang kayak kayak apa aja gitu. Nah, kadang-kadang tuh hal-hal kayak gitu tuh loh Kak. Antara etika, antara memang mungkin lagi bangun atau waduh itu membuat saya sendiri yang dengerin tuh kadang-kadang ya risih gitu loh Kak. Orang itu mau memberi niat memberi dengan hati yang tulus dan murni tapi digitukan tuh jadi setengahnya tuh gimana itu Kak Ana?
Udah itu aja Kak. Terima kasih. Gereja perkebunan itu kan yang dibahas buah-buahan terus. Ya memang jemaat itu wajib untuk memberkati dan peduli terhadap kelangsungan gerejanya ya. Dalam arti mungkin gereja juga kan ada banyak kebutuhan-kebutuhan misalnya bayar listrik dan lain sebagainya. Tetapi tentu tidak etis apalagi mengikuti perjanjian lama ya yang memaksakan harus ada perpuluhan, harus ada buah sulung dan lain-lain itu tidak ada gitu ya. Karena kita bukan lagi agraris seperti perjanjian lama. Makanya di perjanjian lama perpuluhan itu hasil bumi ya. Coba kalau misalnya yang nelayan perpuluhannya bagaimana? Ikan kalau dibawa kan busuk, nggak bisa juga kan? Nggak ada perpuluhan dari ikan. Kalau yang profesinya pedagang nggak ada perpuluhan dari pedagang loh di perjanjian lama. Dan yang sulung-sulung itu kan namanya buah sulung. Nggak ada itu perpuluhan dari nelayan, dari pedagang, buah sulung dari nelayan, buah sulung dari pedagang nggak ada gitu. Nah, jadi harus dipahami bahwa itu adalah konsep perjanjian lama. Di perjanjian baru, kalau kita memberilah dengan sukacita dari apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada, bukan yang dipaksakan. Jadi jangan lagi ada entah itu janji iman lah, dalam arti ya memaksa gitu ya, beriman dulu baru bisa memberi. Ternyata imannya tidak sesuai dengan kenyataan iman. Gitu ya. Memang banyak orang-orang yang tidak mengerti etika pelayanan ya. Tentu jemaat harus mendukung, tetapi juga seorang hamba Tuhan juga harus bisa mengerti etikanya gitu ya. Kalau memang itu pelayanan dari Tuhan, Tuhan yang memulai, pasti Tuhan yang akan mencukupkan. Nggak usah maksa-maksa satu orang ngejar-ngejar orang untuk nagih-nagih gitu ya, minta duit gitu, seperti itu nggak Iya. etis. Silakan Laura, tadi mau membacakan pertanyaan. Ya, Kak Ana. Ini dari Daniel Kurniawan. Kitab Taurat yang ditemukan kembali di zaman Raja Yosia berarti bukan 5 kitab. Kejadian sampai dengan Ulangan ya, Kak. Terus isi gulungannya yang ditemukan itu siapa yang menulis? Musa atau imam-imam? Dan isinya apakah hanya 666 aturan Taurat saja? Gitu. Nah, kemungkinan kitab Taurat yang ditemukan di zaman Raja Yosia adalah bagian dari kitab Keluaran. Memang ada bagian yang ditulis oleh Musa, karena dikatakan bahwa Musa menuliskan semuanya. Nah, kalau kita berkata ya, kalau kita membaca sesuatu ya, bahwa Musa menuliskan semuanya ini, dan kemudian Musa mati, Musa nggak diketemukan kuburannya, artinya bukan Musa sendirian yang nulis. Dan kalau kita mempelajari kehidupan Musa itu sangat-sangat repot ya. Dia memimpin suatu bangsa yang besar, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Harus diingat juga, harus diketahui juga, zaman Musa huruf Ibrani itu belum seperti sekarang. Hurufnya itu masih huruf gambar, bukan huruf Ibrani yang sekarang ya, piktograf ya. Sangat mungkin Musa menulis itu di batu, di kulit, ya bisa, di kulit, di batu bisa. Coba bayangin deh, kerajaan Indonesia aja zaman dulu nulisnya di mana? Prasasti itu di mana? Di batu-batu kan nulisnya. Nah, batu dibawa-bawa gitu, digotong-gotong kan berat gitu ya. Nah, sangat mungkin bahwa ada yang ditulis oleh Musa, tapi itu bagian kecil. Musa itu kan dikatakan ada satu kisah, dia itu menghakimi seharian bangsa Israel. Apalagi dia naik turun Sinai, capek banget ya. Entah berapa kali dia naik turun gitu ya. Dan dia kalau nggak begitu, dia kalau nggak dengerin suara Tuhan, dia menghakimi ya untuk orang Israel. Nah sampai mertuanya datang. Wah kamu ini nggak efisien, nggak efektif kalau kayak begini. Kamu duduk begitu, kamu kelelahan. Kasih nasihat sama Yitro. Gini loh, dibagi-bagi gini loh. Ada kepala dari 50, kepala dari 100, kepala dari 1000. Nanti baru itu ya, jadi naik banding, nanti kalau mereka nggak puas, naik banding terus baru sama Musa. Nah gitu kan. Jadi kita lihat kan, kehidupan Musa itu sibuk, sedangkan untuk menulis kitab Taurat yang sekarang kita punya itu tebalnya segitu, dalam bentuk hurufnya Musa zaman dulu yang piktograf, susah banget, apalagi belum ada kertas. Masih di batu-batu, sebanyak apa batu yang akan digotong-gotong di keliling-keliling di padang gurun, gitu kan. Sulit gitu. Nah, dan kemungkinan sudah turun ke zamannya Yosia itu juga sudah banyak perubahan-perubahan, bukan murni yang ditulis oleh Musa.
Sudah banyak penambahan-penambahan gitu. Ya, tapi itu adalah sangat mungkin bagian dari kitab Keluaran. Karena nanti misalnya orang-orang Deuteronomis ya, orang-orang priest ya, orang-orang priest dan Deuteronomis itu banyak muncul di zaman pembuangan. Priest ya, priest Deuteronomis. Priest itu seperti Imam Ezra. Begitu Daniel? Ini ada juga dari Pak Roland. Karena ada gereja yang saya kenal pemimpinnya yang rumornya menginvestasikan persembahan atau persepuluhan jemaat untuk memenuhi kebutuhan operasional gereja. Bila memang hal ini terjadi, apakah jemaat tetap perlu memberikan persembahan? Segala yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan yang pertama adalah kita merawat orang tua kita. Ya, jangan sampai misalnya seperti ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Israel di zamannya, orang-orang Yahudi di zamannya, mereka berkata, mereka nggak bisa memelihara orang tua mereka karena apa yang ada pada mereka sudah disumbangkan untuk keperluan Bait Allah, dan Bait Allah itu begitu megah pada zaman Herodes, ya, begitu mewah Bait Allah itu pada zaman Herodes. Terus mereka bilang, nggak bisa aku kasih apa-apa sama orang tuaku karena semuanya sudah aku kasih dalam tanda kutip kepada Tuhan, gitu ya. Nah, kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Termasuk dalam hal keuangan. Bukan soal perbuatan aja, termasuk dalam hal keuangan. Keuangan kita pun kita pakai untuk melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan itu tidak selalu harus kita persembahkan kepada gereja. Kalau kita punya lebih, kita cukup untuk memberi ke gereja, ya beri. Tapi jangan dipakai modus ya kata-kata saya ini ya. Oh, kita nggak punya lebih gitu ya. Jangan seperti itu juga gitu ya, dipakai modus gitu ya. Yang pertama-tama, kalau memang kita pas-pasan, kita wajib memelihara orang tua kita. Ya. Kemudian siapa? Orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Kalau misalnya keponakan kita nggak bisa sekolah, kita sekolahin, itu pun adalah persembahan buat Tuhan. Jangan sampai kita nggak sekolahin, hidupnya terus jadi preman atau hidupnya jadi pelacur, nggak bener, ya, karena dia nggak punya duit buat sekolah. Kita sekolahin dia jadi orang baik-baik, dan akhirnya dia bisa bekerja dengan halal. Itu adalah pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui keuangan kita. Nah, kalau ada gereja yang pemimpinnya yang rumor, nah ini rumor ini yang bahaya, ya. Cari fakta lah, jangan dengar rumor, cari fakta. Ya. Kak Son potong ya, karena di mana di Amerika, di gereja yang saya datangi untuk beribadah itu menginvestasikan dolar. Jadi menginvestasikannya jangan sampai kita tadi yang sudah disampaikan oleh Hans Yang, ya, itu seluruh investasi itu adalah investasi bodong yang skemanya ponzi. Tetapi ada gereja yang menginvestasikan ya sekian persen dari kalau saya ngomong ini nggak enak, pendapatannya untuk dijadikan apa? Dijadikan seperti passive income, seperti itu. Nah, seperti membangun di sana ya, membangun rumah jompo yang berbayar, yang grade-nya tinggi. Nah, grade-nya yang tinggi ini hasilnya untuk mendirikan panti jompo yang kecil, yang sederhana, yang everybody welcome. Beda ya, yang satu tuh grade A, sehingga sebulan itu bayarnya misal aja saya lupa 5.000 US ya, 5.000 US per orang. Itu sudah termasuk kesehatan, makan dan minum untuk satu kamar satu orang ya. Sementara yang satunya lagi itu free. Nah, itu investasinya untuk subsidi silang seperti itu. Dan ada yang menginvestasi dalam bentuk perkebunan. Hasilnya ini ya tentu dikembalikan lagi. Tapi jangan berpikir seperti ya ada yang Roland tadi ngomong itu betul ada. Di sini ada salah satu korbannya ya. Saya kenal betul. Jadi dia gereja tersebut, satu gereja menginvestasikan ya termasuk uang persembahan dan perpuluhan di gereja tersebut, dan kemudian mereka bulan madunya hampir setahun. Setelah itu gara-gara
gara-gara skema itu hancurlah gereja itu. Ya, hancurlah gereja itu. Kenapa? Ya tiba-tiba lenyap. Ya, ini ada pertanyaan dari Tini. Kak Ane, kalau ada anak saudara yang nggak sekolah karena ortunya nggak bisa memanajemen keuangannya, itu bagaimana, Kak? Terima kasih. Yang pertama, kita bisa bantu, kita peduli sama keselamatan si anak ini kan ya, bukan sama kemalasan si ortunya ya. Kita concernnya membantu adalah si anak ini. Bisa misalnya kalau kita sangat-sangat mampu, kita bisa bawa si anak ini untuk tinggal di rumah kita supaya dia tidak menyerap karakter buruk orang tuanya. Apalagi kalau misalnya itu di desa, kita bisa punya alasan kan ya, oh di sini di tempat kita, atau misalnya beda kota, bukan cuma sekedar desa gitu ya, tapi beda kota, oh di sini yuk sekolah di tempat saya gitu ya. Supaya anak itu tidak menyerap karakter buruk orang tuanya, bisa ya. Nah, kalau kita mau bantu dengan karakter orang tua yang buruk seperti itu, kita bantu langsung ke sekolahnya. Langsung bayarin sekolahnya, itu di sekolahnya. Jadi nggak lewat transfer orang tuanya. Karena kemungkinan disalahgunakan sama orang tuanya. Terus nanti dia bilang, belum dibayar, soalnya kemarin keburu kepake sama ini itu gitu kan. Gitu. Jadi kita tetap bantu si anaknya, tapi sekedar bantu anaknya, kita disiplin orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya, oh ada tambahan uang ini, uang itu, kita langsung komunikasi sama sekolahnya. Benar nggak kayak begitu? Jadi kita tidak tolerir terhadap karakter buruk orang tuanya. Ya, masalah beasiswa ini kan Laura juga lagi, kalau boleh sharing sedikit, Laura juga lagi yang kemarin kosong yang minggu lalu nggak bisa ikut, itu kan kita ada rapat untuk stunting dari Pak Eri langsung, Wali Kota Surabaya itu, ada program dari mereka untuk kita gotong royong. Jadi, tapi Untuk bagus kota banget. Surabaya ya, untuk kota Iya, Surabaya. Kota Kota-kota Surabaya. yang lain, misalnya Makassar, Monika, ya nggak ada, nggak bisa. Itu. Iya, jadi apa namanya, khusus untuk yang beasiswa itu kita nanti dikasih, misalnya kita ada perhitungannya, oh 1,8 nih, 1 tahunnya anaknya. Nah, kita langsung dikasih, kita misalnya, oh ya, saya ambil 1 anak untuk jadi orang tua asuh. Kita langsung dikasih daftar namanya, anak itu sekolahnya di mana, dan itu dianjurkan langsung berhubungan dengan sekolah. Jadi bukan Itu ya benar. disediakan rekening dari pemerintah juga, tapi lebih baik dianjurkan untuk langsung ke sekolah. Jadi tepat sasaran gitu, Kak. Betul. Biasanya kalau disampaikan ke orang tua itu kan meleset, biasanya untuk biaya Bisa jadi makan. macam-macam. Bisa Bisa jadi jadi macam-macam. tempe, telur, tahu gitu loh, Koson. Mending judi bola, Bi. Oh iya. Bahaya itu nanti. Ya, pertanyaannya sudah habis sih, Kak Ana. Ya, terima kasih kalau gitu. Ya, terima kasih semuanya.